Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel kita yaitu Abu Khadijah bersama Bertolabul Ilmi. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang insya Allah kita akan membahas santun dan menghargai teman di sekolah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang santun dan menghargai teman di rumah. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Silakan anak-anak membuka buku cetaknya di halaman 54. Kita sama-sama belajar santun dan menghargai teman di sekolah. Sekolah merupakan salah satu tempat belajar. Setiap harinya kita pergi ke sekolah untuk belajar bersama teman-teman. Ketika bergaul dengan mereka, kita harus bersikap santun dan menghargai mereka. Jika kita tidak mempunyai sikap santun dan tidak menghargai teman, kita tidak akan mempunyai teman di sekolah. Untuk itu, kita harus berlatih dan membiasakan diri bersikap santun dan menghargai teman yang lainnya. Salah satu contoh santun dan menghargai teman di sekolah adalah kita harus menghargai perbedaan pendapat teman kita ketika kita sedang berdiskusi atau berbicara kepada teman kita. Ketika teman kita mempunyai perbedaan pendapat, kita harus menghargai. Berbicara santun ketika menyampaikan pendapat itu lebih diutamakan dibandingkan kita harus marah-marah maupun berteriak-teriak ketika menyampaikan pendapat. Sikap santun dan saling menghargai di sekolah akan membawa suasana belajar menjadi menyenangkan. Dari suasana menyenangkan kita dapat belajar dengan baik dan mengusahakan prestasi belajar sebaik-baiknya. Itulah sikap santun dan menghargai teman di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah santun dan menghargai teman di masyarakat. Dengan bersikap santun dan saling menghargai di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita, kita akan mudah mendapatkan teman yang baru di lingkungan tempat tinggal kita. Di antara nilai bersikap santun dan menghargai teman adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi teman yang ada di lingkungan rumah kita atau di masyarakat tempat tinggal kita. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, materi selanjutnya di halaman 55 yaitu hormat dan patuh. Hormat secara bahasa artinya menghargai atau takzim, khidmat atau sopan. Sikap menghormati adalah sikap saling menghargai yang muncul dalam diri sendiri yang ditunjukkan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua dari diri kita. Seperti orang tua, kakek, nenek, paman, bibi, dan guru. Yang terkhusus adalah orang yang lebih tua dari diri kita. Hormat kepada orang tua bisa kita contohkan ketika akan berangkat sekolah, yaitu berpamitan dan mencium tangan kedua orang tua kita. Salah satu perilaku hormat kepada guru bisa kita praktikkan dengan mengucap salam ketika bertemu. Hai, Assalamualaikum Ustadz Sohib. Seperti itu bisa contohnya. Salah satu perilaku hormat sesama anggota keluarga bisa dicontohkan juga dengan sedikit membungkukkan badan ketika bertemu di salah satu anggota keluarga kita yang lebih tua. Seperti itu. Kemudian patuh artinya adalah menurut atau taat dan berdisiplin. Sedangkan kata mematuhi artinya adalah menurut atau taat pada perintah atau aturan, baik itu aturan agama, aturan dalam masyarakat. Salah satu contoh bentuk patuh kita terhadap orang tua dan sesama anggota keluarga adalah mendengarkan dan mematuhi aturan serta nasihat yang diberikan kepada kita. Bersikap hormat dan patuh terhadap orang tua adalah salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita sesuai yang sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran surah Al-Luqman ayat 14. Itulah dalil tentang kita harus patuh dan hormat terhadap orang tua.
Itulah materi yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga dengan materi yang singkat ini anak-anak bisa memahami pelajaran PAI pada pagi hari ini. Kemudian untuk tugas, silakan anak-anak menulis Quran Surah Al-Luqman ayat 14 dengan rapi dan bagus yang cantik di buku tulis PAI. Kemudian dikumpul minggu depan di sekolah. Bisa anak-anak lihat di halaman 56 di buku cetak PAI. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.